Walaupun atas izin si peminjam tetap haram. Dalam Islam, orang yang meminjam itu harus dibantu. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar daripada sedekah. Dalam hadis qudsi, sampai Rasulullah bertanya, kenapa kok pahala sedekah dengan pahala meminjamkan uang lebih besar pahalanya meminjamkan uang? Jawabannya apa? Kalau orang bersedekah, belum tentu orang yang menerima sedekah itu butuh. Kadang-kadang sok pura-pura butuh, kadang-kadang profesi gitu. Tapi kalau ada orang baik, orang soleh datang ke kita pinjam uang, itu justru harus dibela. Karena dia butuh gitu. Dan nggak meminta-minta, cuma pinjam. Ibu kalau punya rezeki beri. Itu teh bu, ladang amal, pahalanya berlipat ganda. Itu jual beli dengan Allah itu salah satunya tuh. Saudara kita butuh uang, kita punya lebih. Orang soleh terdesak, jangan dipelitik, ibu kasihan. Kapaksa ka Bang Emo deui, kapaksa ka rentenir. Dah haji goguna tadi. Hari enggak berani boleh kabur. Seharusnya kalau ada orang pinjam kasih, Bu. Pahalanya lebih besar daripada sedekah ternyata. Man napasaan gitu. Barang siapa memberi napas, memberi kelonggaran, kemudahan kepada kesulitan seseorang, nafasallah, Allah akan mudahkan urusan dia, bukan hanya di akhirat, di dunia. Harus yakin itu, harus imani. Nah, kalau orang per orang mungkin harus dilembagakan, bikinlah bank wakaf, bank infak, bank sedekah. Maksudnya gimana Ustaz? Gini, jamaah disuruh tiap minggu, tiap bulan saja bayar tabaru, ada yang 10.000, 20.000. Nanti sudah terkumpul, misalkan satu jamaah terkumpul 50 juta, alhamdulillah. Nanti kalau ada jamaah butuh uang terdesak, tongkaran tenir, hadiah ke ketua DKM. Nah, prakteknya boleh di DKM, di jamaah. Tah, ibu kanggo naon? Kanggo mayar budak, gade uas di Saipi. Sabarah ibu 3 juta, weh Pak Haji dikasih 3 juta. Dah. Nah, cuman ingat pesan Nabi, kalau Anda sebagai peminjam, jadilah peminjam yang baik. Kalau Anda sebagai yang memberi pinjaman, jadilah memberi pinjaman yang baik. Maksudnya apa? Gini, kalau Anda memberi pinjaman, ketika dalam kesulitan kasih waktu, kasih tempo. Nitah debt kolektor keributan dari itunya ngajak gelut mungkin kasih waktu. Tetapi kalau yang mengkhianati utang ini memang khianat, itu golim kata Nabi, kata Abu Hanifah dipenjarakeun we. Jelema boga hutang mampu tapi menunda-nunda hutang dipenjara gitu mah. Dalam dunia perbankan itu didenda namanya. Itu filosofinya ada denda itu karena tidak disiplin. Tetapi dalam Islam uang denda ini haram dimanfaatkan, harus menjadi amal soleh, jadi dana kebajikan, dana sosial. Itu bedanya. Itu terlepas di bank syariah, ada denda di bank syariah juga. Cuma denda ini dimasukkan ke dana tabarruk, bukan pendapatan bank. Kalau memang nasabah ini malas menunda-nunda, tetapi kalau memang payah sulit, kasih waktu. Jangan dulu ditagih, relaksasi namanya hari ini kebijakannya. Nah, ketika si peminjam ini ingin mengembalikan utangnya, pesan Rasul apa? Inna hiyarakum ahsanukum qada'an. Kalau kamu pinjam, jadilah peminjam yang baik. Apa? Lebihkan atuh. Nanti ke Pak Haji, kabumpul teh abi nambut 3 juta, abi gaduh rezeki. Kumaha atuh ibu? Ya ieu 3 juta, tah ieu abi sedekah kanggo DKM. Terus ngabantu abi, ieu abi lumayan, aya 1 miliar mah kanggo Pak Haji. Kan alhamdulillah kan. 1 miliar ada teh infaknya teh. Da abi kenging warisan maklum kesabat jalan tol karena abi. Kan bisa jadi seperti itu. Itu namanya fardul hasan, Pak. Bisa diterapkan di kita. Cuman daek teh ngumpulkeunana tiap bulan orang kontribusi 10.000 nanti ada yang sakit dibantu dengan biaya itu. Asuransi itu begitu.
itu kan. Asuransi itu semua anggota dimanage oleh perusahaan asuransi, bayar premi tiap bulan. Kalau ada yang musibah dibayarkan. Kalau musibah nasararia, bangkrut tetap perusahaan. Bandara itu kan namanya maisir, pertaruhannya di situ. Supaya tidak maisir, bagaimana? Akadnya jangan premi atuh, akad sirkah ta'awuniyah, kata Profesor Muhammad Abu Jahro, ahli syariah dari Mesir. Sirkah ta'awuniyah, berserikat dalam tolong menolong. Jadi akadnya entong premi, naon atau infak tiap bulan. Yang sehat membantu yang sakit, itu filosofi takaful. Bisa diterapkan, bisa. Arembung we gitu ya mah. Terus aya solusina, aya zakat, infak, sedekah, eta mah kanggo jaringan pengaman yang membutuhkan. Tadi ada bank sedekah. Apa bank sedekah tadi? Bank dengan zakat itu sama, Bu, di tengah. Bankir itu di tengah. Dia menghimpun dana dari masyarakat lewat apa? Lewat tabungan dan deposito. Bankir menjanjikan apa kepada penabung dan deposan? Bunga, supaya mereka senang menyimpan uangnya di bank. Tapi biasanya bunga itu lebih kecil daripada apa? Daripada bunga kredit. Ketika uang ini terkumpul dari pihak ketiga oleh bankir, disalurkan kepada siapa? Kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Akadnya apa? Kredit. Bunganya lebih besar daripada deposan dan penabung. Maka si bank itu dapat keuntungan dari selisih bunga. Itu yang disebut dengan bank konvensional. Karena bunga itu sudah dipatwakan haram oleh seluruh lembaga istihad, termasuk Dewan Nisbah tahun 96. Memang dulu bunga bank itu halal. Itu istihad Ahasan, harus diakui. Karena Ahasan dulu berpandangan bank itu dibutuhkan oleh pelaku bisnis. Kenapa? Karena Haji Goni, Haji Kopur, hese diinjeman duit. Dan orang lebih terhormat kalau pinjam uang ke bank daripada ke mertua indah. Mungkin yang duit jeung mertua kan jeung Kapolda ribut teh. Jeung tahu Kapolda, Bu? Ribut. Orang lebih nyaman dengan lembaga keuangan. Terhormat, Pak. Jadi sebenarnya Islam itu bukan anti bank. Islam bukan anti asuransi, salah. Kalau Islam itu anti bank, bukan. Bank itu lembaga, wadah. Bukan anti partai, bukan, partai itu wadah. Yang penting aktivitas partai politik itu, aktivitas perbankan, maksudnya tidak ada yang haram. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Kata Yunus Al-Misri dalam kitab fikih muamalahnya, Rasulullah datang di masyarakat jahiliyah tidak memberikan bentuk ekonomi baru, tidak. Mudharabah itu tradisi jahiliyah karena ini fair, adil, Rasulullah dipraktekkan. Musyarakah dipraktekkan, mujarahah dipraktekkan. Bai'us salam, jual beli pesanan, karena itu tidak goror, Rasulullah diizinkan walaupun barangnya belum ada, tetapi sudah dijanjikan barang ini ada, dijamin. Bai'us salam namanya, boleh bai'us salam. Jadi Islam itu hadir tidak membuat institusi baru, enggak. Yang ada, yang baik dipelihara, tetapi yang haramnya disingkirkan. Ribanya jangan, gorornya jangan, gobannya jangan, al-ikhtikar, memonopoli barang nggak boleh karena merugikan orang lain. Itu syariat itu hanya menyisir mana yang zalim. Ketika zaman modern ada bank, ada asuransi, ada leasing, boleh, cuma singkirkan itu bunganya, ganti dengan akad jual beli, ganti dengan akad sewa menyewa, ganti dengan akad musyarakah dan syirkah. Sederhana. Makulul makna, kata Imam Asy-Syatibi, urusan muamalah masuk akal syariat Islam itu. Nah, makanya nggak bahas riba mah Ustaz mau beres-beres. Dan ini urusan utang piutang. Ayat yang paling terpanjang dalam Quran ayat apa, Bu? Utang piutang. Dan urusan utang piutang ngayai, Bu. Beres-beres. Sampai 7 turunan gitu ya. Untung saya turunan ke-8 tidak kena. Ya. Cuman ibu dan bapak saya yang dapat jeratan bank. Jadi termasuk kakek saya juga pernah berhubungan dengan bank. Sampai anak cucunya kena. Panjang sekali urusan utang piutang itu. Nah, bagaimana tentang terakhir aja ini Ustaz, solusinya bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan solusinya. Nah, yang ketiga tadi ada pihak masyarakat muslim, dia itu orang mampu, bahkan orang kaya, tapi butuh modal, butuh dana. Kemana sekarang datangnya coba? Hari ini nih pengusaha kita untuk mengembangkan bisnisnya, ketika butuh dana datangnya kemana? Ya ke bank. Mana ke Haji Goni, Haji Gopur, ke ketua DKM kepercayaan, ayo duit ke DKM.
pasti ke bank lagi. Akadnya apa? Bunga. Seharusnya kalau ada orang punya usaha butuh dana lebih, pakai musyarakah, pakai mudharabah. Begini, misalnya saya ini punya usaha, Pak Haji, saya punya usaha nih, saya sampaikan bisnis plan-nya, ini nih usahanya, asalnya ini, proses bisnis ini, insya Allah proyeksi keuntungan sekian. Kok Pak Haji mau saham, investasi nggak? Kok? Dah Pak Haji mah percaya hadirinnya kok tak 100 juta. Kamu Pak Haji 40%, kami 60%, deal. Jadi dipastikan itu bukan uang nominal, tapi persentase, namanya nisbah. Itu yang halal itu. Kalau untung dibagi, profit and loss sharing. Kalau profit dibagi, kalau loss, rugi dibagi. Pak Haji, punten bulan ayeuna rugi, maklum pandemi yang setengah tahun. Itu namanya mudharabah. Filosofinya begitu. Pak Haji kan ngomong-ngomong kan, bulan ayeuna itu menang bagi hasil kan, gaji rugi, setengah tahun. Bismillah, mudah-mudahan kayak Januari mah. Terus kopi terus ala dulu, sugan gitu. Nah, kayak bagi. Nah itu yang fair. Kalaupun meminjamkan uang tanpa ada bunga 0%. Sekarang di negara-negara Eropa seperti Swiss, Finlandia, bank-bank negaranya itu milik pemerintah tidak menerapkan bunga 0% untuk membantu UMKM-nya. Kalau di kita tapi tetap pakai bunga, cuma kecil. Jadi sudah dihilangkan. Jadi Ustadz, antara konvensional dan saya apa bedanya? Begini Bu, ini bank memakai sistem bunga, ini mah non bunga, itu perbedaannya. Jangan dikesankan hitam putih lah. Ini nah sistemnya bunga yang diharamkan karena bank konvensional itu ada transaksi yang halal juga, seperti transfer, gitu ya boleh. Apalagi pebisnis di sini pasti BCA semua, ngaku lah BCA kan, karena lebih cepat kan transaksinya, nggak apa-apa. Yang pentingnya jangan mengambil bunganya. Jadi yang haram itu bukan banknya Bu, bunga banknya. Bunga bank itu ada di mana? Ada di deposito, termasuk tabungan juga. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Sini kan Bu bunganya, nanti saya gunakan untuk kepentingan sosial. Jangan dimakan, ya. Harta subat itu disodakohkan. Tetap itu bukan sodakoh, ada Allah menerima sodakoh dari yang baik. Itu mah solusi syariah. Kalau ada uang subhat, uang haram itu lebih baik disedekahkan. Kalau dimakan, maka kata Nabi, maka yang paling pantas tubuhnya itu adalah api neraka. Tidak boleh. Lebih baik sedekahkan dan seperti itu. Nah, di bank konvensional itu tidak semua haram. Yang haram itu kita melakukan deposito dan kredit. Karena ada sesuatu yang kita butuh bank mereka, BRI, BTE. Kalau darurat, nah itu enggak. Cuman darurat itu ukurnya pribadi, jangan ngajak-ngajak ngurusannya. Ya, darurat keuangan itu bisa jadi, ya, karena tidak dipungkiri bank itu banyak manfaatnya. Cuman sistem ekonomi modern itu tidak lepas dari bunga, bertahap. Bagaimana solusi dari riba? Pertama, bangun mentalitas yang kuat. Tong sekali-kali diminjam ajabi butuh kepaksa, jangan biasakan nyicil berbasiskan bunga. Lebih baik cari transaksi yang halal. Kalaupun kita meminjam, dukung lembaga keuangan syariah. Teh buatan ulama yang namanya bank Islam itu, bank syariah itu. Cuman kita suka rasional membanding-bandingkan. Ustadz, bank syariah itu lebih jahat di bank konvensional. Kenapa? Karena ningali ujungnya, margin di bank syariah lebih tinggi dibandingkan bunga yang ada di BRI. Ya iya, ini pemain besar itu bunganya kecil, ini marginnya besar. Yang salah juga bank syariah, kenapa marginnya besar? Harusnya kecil. Ini masalah keberpihakan sebenarnya. Seperti ibu atau bapak kadang-kadang lebih senang beli rokok di supermarket, di Borma. Kenapa? Karena selisihnya 500 perak daripada warung tetangga. Atuh bah, kudu aya pembelaan. Lebih baik belanja rokok itu ke warung tetangga, walaupun beda 500 perak daripada ke supermarket. Itu kan keberpihakan namanya. Nah kadang-kadang bank syariah itu lebih mana sebenarnya prakteknya. Kenapa orang menghindari bank syariah juga? Karena memang ujung-ujungnya cicilan juga sama.
cuman akadnya dirubah. Nah, akad yang halal itu apa saja dalam Islam? Terakhir nih, saya akan jelaskan. Mudah-mudahan ini jadi PR buat kita. Akad dalam Islam itu cuma 4. 1, akad tijarah, akad bisnis. Yang kedua, akad syirkah, akad kerjasama. Yang ketiga, akad mudayana, akad utang piutang. Yang keempat, akad tabaru, akad kebaikan. Islam mengizinkan 4 akad ini. Tidak boleh ada riba, maisir, dan goror. Riba itu bunga, goror itu transaksi yang tidak jelas, sehingga berdampak kepada perselisihan ujung-ujungnya. Maisir itu money game, transaksi yang mengandung permainan uang seperti MLM. Orang ngejar peserta, uang pesertanya digolangkan ujung-ujungnya. Dari 1000 orang itu yang umroh cuma 1 orang, itulah MLM. Dulu seperti itu. Money game-nya kuat, maisirnya kuat. Asuransi juga mengandung maisir, pertaruhan, transfer risk. Nah, Islam itu hanya mengizinkan 4 akad ini. Pertama, akad tijarah. Apa akad tijarah? Akad transaksi yang motifnya adalah mendapatkan profit, keuntungan, laba, itu halal. Apa saja akad yang halal? Jual beli, sepakat. Bu, jual beli halal nggak, Bu? Ustaz, jual beli itu boleh mengambil keuntungannya 100%? Boleh. Cuman etikanya ada, tetap ada etika dalam menentukan harga itu. Menentukan harga itu 2, al aslu fil iltibas, al khuriyah wal masruiyah. Dalam menentukan harga keuntungan jual beli itu tergantung mekanisme pasar, urut kebiasaan, dan tergantung negara. Jadi ada barang-barang kebutuhan masyarakat itu ditarik oleh negara, biaya listrik, BBM itu negara, wayahna. Tapi ada harga yang tergantung hukum supply dan demand, hukum masyarakat. Harga nog di desa kilo sabar Bu? Dan 24 ibu tong wantun